Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada kesempatan ini kakak akan menyampaikan materi ya, pendalaman materi tema 9 dan pada subtema 1 ya, pembelajaran 2 dan sampai seterusnya. Nah, kita masuk pembelajaran 2 yaitu muatan bahasa Indonesia. Menuliskan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Nah, adik-adik di pembelajaran pertama kita sudah bahas ini ya. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering dimunculkan dalam teks. Tokoh tambahan adalah tokoh yang peranan hanya sebagai penunjang tokoh utama di dalam sebuah teks. Contoh, Fitri seorang anak perempuan berumur 11 tahun. Fitri termasuk anak yang badannya tidak kurus dan tidak gemuk. Fitri memakai kacamata dan kerudung. Fitri memiliki teman bernama Komang. Nah, siapa tokoh utamanya? Siapa tokoh pembantunya? Nah, adik-adik, tokoh utamanya jelas ya, yang sering dibicarakan di sini adalah si Fitri dan tokoh pembantunya adalah si Komang. Nah, begitulah adik untuk contoh yang sudah kakak berikan ini. Pembelajaran 2. Nah, kita masuk ke muatan SBDP, menyanyikan lagu dengan interval nada. Interval nada adalah jarak antar nada. Interval nada ada yang bernilai 1 dan ada juga yang bernilai 2. Artinya ini adalah satu ketukan dan bernilai 1/2 ketukan. Keterangan seperti ini, gambarnya ini adik-adik coba diperhatikan. Keterangannya ini adalah not penuh berisi 4 ketukan ya. Jadi setiap lambang ini adalah not penuh bernilai 4 ketukan. Kita masuk ke pembelajaran 3 ya, yang muatan IPS. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat modern. Perubahan kehidupan manusia dari kehidupan tradisional ke kehidupan lebih modern disebut modernisasi. Jadi adik-adik, jika nanti ada yang menanyakan apa itu modernisasi, modernisasi adalah perubahan kehidupan manusia dari kehidupan tradisional ke kehidupan yang lebih modern. Nah, itu adalah modernisasi. Modernisasi juga dapat diartikan sebagai pergeseran sikap warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Modernisasi biasanya diikuti oleh perkembangan teknologi. Ayo, sebutkan contoh modernisasi yang ada di lingkunganmu. Ya, adik-adik, di lingkungan sekitar kita pasti banyak ya contoh-contoh modernisasi ya, yang tidak menggunakan alat-alat tradisional lagi. Nah, sekarang sudah menggunakan alat-alat yang lebih modern ya. Pembelajaran 3. Nah, kita kembali lagi ke muatan bahasa Indonesia. Menceritakan isi cerita berdasarkan percakapan tokoh. Nah, di dalam materi ini kita diminta bacalah teks percakapan dari awal hingga akhir secara cermat. Tulislah informasi penting dari teks percakapan. Ceritakan secara singkat dan jelas dari teks percakapan. Nah, lanjut lagi adik-adik, muatan PKN. Menjelaskan dan menghubungkan makna persatuan dan kesatuan. Persatuan berarti berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan masyarakat, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat. Nah, ini adalah lambang ya, lambang atau gambar di mana semua foto-foto ini berasal dari berbagai macam suku ya adik-adik. Dari segi pakaiannya kita sudah bisa lihat tidak ada yang sama ya pakaian mereka. Jadi ini adalah dari corak budaya yang berbeda-beda ya. Aku siap membangun bangsaku, bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bermakna walaupun bangsa Indonesia memiliki berbagai keberagaman, namun bangsa Indonesia tetaplah satu. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bangsa kita sejak awal sudah menyadari adanya keberagaman bangsa Indonesia. Menurutmu, apa pentingnya sikap persatuan dan kesatuan di lingkunganmu? Nah, ini adik-adik, menurutmu apa ya yang terpenting itu dari sikap yang kita pupuk dari persatuan dan kesatuan di lingkungan kita? Ya pasti agar tidak terjadinya perselisihan, perpecahan ya, pertengkaran ya. Itu pasti adik-adik semua sudah paham. Pembelajaran 4, perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi. Nah, kita ini masuk lagi ke muatan IPS.
Sarana transportasi yang cepat membantu masyarakat melakukan kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Interaksi sosial masyarakat dapat terjalin dengan baik karena transportasi yang mendukung diadakannya pertemuan di mana saja dan kapan saja. Nah, coba kita perhatikan ya. Ini adalah transportasi di zaman modern ya adik-adik. Apakah adik-adik sudah pernah menaiki transportasi ini? Menurutmu apa manfaat dari alat transportasi berikut? Ya pasti adik-adik ya, eh, jarak tempuh yang jauh bisa kita tempuh dengan sangat cepat ya jika kita menggunakan kereta api, dan ada juga ya yang lebih cepat lagi menggunakan pesawat. Pembelajaran 4 yang muatan bahasa Indonesia lagi menjelaskan isi cerita berdasarkan percakapan tokoh. Bacalah teks percakapan dari awal hingga akhir secara cermat. Cermatilah setiap kejadian yang ada di teks percakapan. Ceritakan kembali isi teks percakapan yang mencakup tokoh, peristiwa dalam teks, waktu dan lokasi peristiwa, konflik dalam teks percakapan. Ayo kerjakan latihan soal yang ada di buku Bupenamo. Nah, adik-adik kita diminta untuk menyelesaikan soal latihan yang ada di buku Bupena kita masing-masing. Muatan PKN, makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Menjalin kebersamaan dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Menjalin rasa kekeluargaan, tolong-menolong, dan rasa nasionalisme. Apa kegiatan persatuan dan kesatuan yang pernah kamu lakukan? Nah, adik-adik, mungkin adik-adik sudah sering melakukan gotong royong ya. Nah, itu adalah salah satu contoh kegiatan yang kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan kita masing-masing. Kita masuk ke pembelajaran 5, yaitu muatan IPA. Klasifikasi planet dalam tata surya. Berdasarkan keberadaan sabuk asteroid di antara planet Jupiter dan Mars, planet-planet penyusun tata surya dibagi menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet terdekat dengan matahari sampai sabuk asteroid. Planet luar adalah planet-planet yang letaknya berada di luar sabuk asteroid. Menurutmu, apakah planet ini termasuk planet dalam? Jelaskan. Nah, adik-adik, coba kita perhatikan ini planet apa ya? Pasti adik-adik semua sudah tahu, ini adalah planet Bumi. Nah, apakah ini termasuk planet dalam? Jelaskan. Nah, adik-adik nanti silakan dijelaskan. Menurutmu, apakah planet ini termasuk planet luar? Jelaskan. Ini adik-adik cari tahu sendiri, ini planet apa ya? Pembelajaran 5, muatan bahasa Indonesia juga sudah. Ya, bacalah teks dengan cermat. Menemukan bagian-bagian penting di dalam teks ya, kita sudah juga. Muatan SPDP, akor pada lagu ya. Akor, nah akor adalah paduan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan. Akor atau perpaduan nada ini biasanya sebagai penyerta dan penyatu melodi dalam lagu. Alat musik yang terbiasa digunakan untuk memadukan nada dalam akor adalah alat musik melodi seperti gitar, piano, pianika, organ, ukulele, dan akordion. Ayo perhatikan akor pada lagu Bintang Kejora. Kita masuk ke pembelajaran 6, mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Sikap gotong royong dan saling membantu di lingkungan rumah merupakan perwujudan dari persatuan dan kesatuan. Jika semua anggota keluarga bersatu menjaga kebersihan rumah, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Ayo, sebutkan kegiatan apa yang pernah kamu lakukan bersama keluarga di rumah. Adik-adik, pasti adik-adik sudah sering melakukan gotong royong di rumah ya. Misalnya sama-sama membersihkan taman, membersihkan rumah, dan lain-lain. Pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia, menceritakan isi cerita dalam bentuk diagram. Kita diminta untuk membaca teks dengan cermat, kemudian cermatilah tokoh, latar, serta konflik dalam teks dan pemecahannya. Buatlah dalam bentuk diagram sederhana. SBDP, akor dan interval dalam sebuah lagu. Nah, ini ada interval nada, baik itu interval nada maupun akor ya adik-adik. Nah, demikianlah untuk pembelajaran tema 1, subtema 1 ya. Tema 9, subtema 1,
pembelajaran 2 sampai pembelajaran 6. Nah, jika adik-adik yang belum menemukan pembelajaran 1, silakan cek di video sebelumnya, kakak sudah membahas pembelajaran satunya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.